Pembangunan infrastruktur jalur jalan lintas selatan atau JJLS merupakan program nasional yang melewati 5 provinsi yang ada di Pulau Jawa, yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten. Nah, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, JJLS terbagi menjadi 3 wilayah, yakni Gunung Kidul, Bantul, dan Kulon Progo. JJLS Gunung Kidul akan tersambung dengan JJLS Bantul dengan mega proyek Cloud 18. Kemudian, JJLS di Bantul dengan Kulon Progo akan tersambung dengan jembatan Pandan Simo yang nantinya akan melintas di atas Sungai Progo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak sedulur semua untuk menyusuri JJLS di Kabupaten Bantul yang sekaligus juga menjadi jalur wisata. Sebelumnya, saya mengingatkan kepada sedulur semua, apabila sedulur ingin melakukan perjalanan jauh, alangkah baiknya untuk mengecek kendaraan terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk mengganti oli mesin dengan oli Top One yang 100% sintetik seri Evolution untuk sepeda motor dan oli Top One yang seri Sensation untuk mobil. Teriring doa untuk sedulur semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan serta dilimpahkan rezeki yang barokah. Pokoknya ora mandek senajan dengkul wes dredeg. Ayo, cintai negeri kita sendiri. Sedulur, saat ini saya akan mengajak sedulur semua untuk melintasi JJLS di wilayah Kabupaten Bantul. Sementara saat ini kita sedang berada di rencana perempatan proyek Cloud 18 yang akan menghubungkan JJLS Gunung Kidul dengan JJLS Bantul. Ayo ikuti saya. Pertigaan Grogol melepas perjalanan kita untuk melintasi Jalan Samas Parangtritis, atau jalan ini disebut dengan JJLS Bantul, tepatnya berada di Kelurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemandangan alam di jalur ini sungguh sangat menakjubkan. Mulai dari pemandangan perbukitan, sawah hijau, dan hamparan pohon-pohon khas daerah pesisir pantai seperti siwalan atau lontar, pohon pandan, cemara udang, kelapa, dan lain sebagainya yang akan menemani perjalanan kita. Udara segar dan bersih dari alam sekitar akan memberikan energi positif dan kebahagiaan. Jika perjalanan sedulur melibatkan waktu pada sore hari, maka sedulur dapat menikmati matahari terbenam yang memancarkan warna oranye yang memukau di langit, menciptakan pemandangan yang sangat romantis. Di kawasan Parangtritis ini juga terdapat beberapa jenis vegetasi. Salah satunya adalah pohon siwalan. Siwalan tumbuh secara terpisah dan beberapa menggerombol yang tersebar di wilayah ini. Tinggi pohonnya antara 15-30 meter dengan diameter batang sekitar 60 cm. Di sebelah kanan adalah TIC atau Tourist Information Center yang merupakan pusat informasi pariwisata
yang memberikan informasi kepada wisatawan mengenai lokasi, penginapan, pusat hiburan, peta, dan segala sesuatu mengenai pariwisata di daerah ini. Ini adalah gedung PGSP atau Parangtritis Geomaritim Science Park. Tempat ini merupakan laboratorium sekaligus museum yang berfokus pada kepesisiran dan kemaritiman di Indonesia dengan berbasis teknologi geospasial. Sedulur, potensi-potensi perkembangan ekonomi di jalan sepanjang JCLS ini sebenarnya sangat banyak, khususnya destinasi wisata. Harapannya, apabila ini sudah tersambung sepenuhnya, manfaat lebih bisa dirasakan masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah sepanjang JCLS yang dilalui. Di depan ada perempatan. Apabila ke kanan akan menuju ke arah kota Yogyakarta, apabila ke kiri akan menuju ke arah destinasi wisata Pantai Depok, Pantai Pelangi, Pantai Cemoro Sewu, dan masih banyak lagi pantai-pantai yang ditawarkan di sekitar wilayah ini. Nah, kita saat ini melintas di atas jembatan Kretek 2 yang menghubungkan antara Kelurahan Parangtritis dan Tirtohargo di Kapanewon Kretek dengan melintasi Sungai Opak. Jembatan ini memiliki total panjang penanganan sepanjang 2,6 km. Panjang tersebut termasuk jalan pendekat untuk jembatan. Sedangkan untuk panjang jembatan utama tanpa jalan pendekat adalah 554 meter. Sembari kita menikmati perjalanan, kita juga bisa melihat beberapa burung-burung yang berterbangan. Melihat burung-burung yang terbang di langit dalam perjalanan ini akan menambah keindahan dan keasrian pengalaman perjalanan kita. Selain jalur pantai utara dan jalan tol Trans Jawa, pemerintah terus membangun jalur lintas selatan. Jalur selatan dirancang untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi kesenjangan selatan utara. Realisasinya cukup membutuhkan waktu, serta jalur ini membentang dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga Jawa Timur sepanjang kurang lebih 1.400 km. Di depan ada pertigaan.
apabila ke kiri akan menuju ke arah Pantai Samas. Meski Pantai Samas sempat redup karena tertutup pantai-pantai baru di sekitarnya, namun kini Pantai Samas kembali hidup dengan adanya destinasi pesona pengklik Pantai Samas. Pesona pengklik berada di sebelah timur Pantai Samas dan menjadi primadona baru di pantai tersebut. Saat menjelajahi jalur JCLS di Kabupaten Bantul ini, keindahan perjalanan tidak hanya terbatas pada alam dan keheningan sepi. Di sepanjang perjalanan, sedulur akan disuguhkan pemandangan perladangan yang menjadi saksi hidup keseharian masyarakat setempat. Sedulur dapat melihat pertanian berbagai jenis tanaman, mulai dari sayuran hingga buah-buahan yang ditanam dengan penuh dedikasi. Apabila ke kiri akan menuju ke arah Pantai Pandansari. Di pantai tersebut cukup unik karena terdapat mercusuar di area pantai guna menerangi pelaut saat malam hari. Mercusuar tersebut juga dapat digunakan sebagai tempat untuk menikmati pemandangan. Di sebelah kiri adalah Pantai Gua Cemara. Pantai tersebut menawarkan wisata pantai teduh dengan deretan pohon cemara yang membuat suasana menjadi tidak terlalu panas dan berbeda dari pantai-pantai kebanyakan yang cukup terik. Sedulur, saya mengingatkan kepada sedulur semua, jangan lupa untuk mengganti oli mesin kendaraan terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan jauh. Kalau saya, biasanya pakai oli Top One yang 100% sintetik, ekstra nyaman, dijamin tarikan lebih enteng. Ada juga Pantai Cangkring. Uniknya, di pantai tersebut juga bisa sebagai agrowisata karena terdapat kebun buah naga yang berada tidak jauh dari bibir pantai. Sedulur bisa berkebun dan menikmati sensasi buah naga langsung dari pohonnya. Selama perjalanan ini, kita seperti memiliki jalan sendiri. Ya, terlihat jalanan sangat sepi, bahkan hanya terlihat beberapa kendaraan saja yang melintas, sehingga kita dapat berhenti sejenak untuk menikmati keindahan pemandangan, mengambil foto tanpa tergesa-gesa, atau bahkan menikmati hembusan angin yang sepoi-sepoi.
Di sebelah kanan adalah tempat evakuasi sementara. Tempat evakuasi sementara merupakan tempat evakuasi yang digunakan sementara selama bencana gempa bumi atau tsunami yang letaknya dapat menjangkau terdampak bencana. Di sebelah kiri adalah pantai baru. Jika berada di pantai tersebut, sedulur dapat menikmati keindahan deburan ombak di bawah rimbunnya pohon cemara udang yang sejuk. Nah, sedulur, sementara JJLS Bantul hanya sampai di sini. Untuk selanjutnya akan tersambung dengan JJLS Kulon Progo, namun menunggu proyek jembatan Pandansimo selesai dibangun. Di sini pula terdapat tempat wisata Pantai Pandansimo. Sedulur, kita sudah sampai di wilayah Pandansimo. Di belakang terlihat proyek jembatan Pandansimo di wilayah Kabupaten Bantul. Nah, perjalanan kita sampai di sini, sampai di JJLS Bantul. Ora mandek, senajan dengkul wis dredeg. Cukup sekian dulu bersama Pramugara Haji Perdana. Sampai jumpa. Terima kasih Top One sudah mendukung video ini.